Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Tulusna, NIM 2341101012088 dari 4 KPIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS manajemen cetak, elektronik dan juga online. Nah, untuk menjelaskan yang pertama itu terkait refleksi pribadi terkait praktek komunikasi media. Nah, di sini saya ingin menganalisis terkait media online. Nah, media online itu kan meliputi media sosial. Seringkali kita untuk generasi sekarang itu lebih banyak menggunakan media online seperti medsos. Nah, dalam minggu terakhir ini saya tuh lebih sering menggunakan media online. Karena apa? Selain mudah diakses, juga penyebaran informasi itu sangat luas. Nah, selain itu juga kalau media online itu bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk rebahan, bisa lain-lainnya juga lebih enak ketimbang media elektronik ataupun media cetak lainnya. Nah, untuk menilai tingkat kredibilitas suatu media, setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda. Nah, menurut saya, media cetak itu memang mudah dipercaya oleh khalayak ataupun masyarakat, karena untuk media cetak sendiri itu dia sudah ada bukti, sudah jelas, entah itu koran ataupun buku. Sedangkan untuk media elektronik sendiri seperti radio, terus juga televisi itu biasanya lebih bisa digunakan di rumah, atau intinya tidak bisa dibawa pergi jauh. Terus jangkauannya itu lebih sedikit, walaupun menyebar luas tapi masih tetap kalah sama media online. Nah, pengalaman saya, pengelola media online itu harus bisa mengambil tindakan supaya integritasnya juga ketika nanti dia menyebar luas itu bisa terhindar atau bisa meminimalisir adanya hoax atau hoax. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 terkait evaluasi platform digital media online favorit. Nah, media online favorit saya sendiri itu lebih ke media sosial seperti Instagram. Mengapa? Karena menurut saya itu kan Instagram itu merupakan salah satu media online yang populer, terutama di kalangan sekarang, di Gen Z seperti ini. Nah, platform ini tuh lebih fokus ke konten visual dan juga dapat dipakai ke macam-macam kebutuhan, mulai dari sharing, terus komentarnya, terus juga di situ tuh banyak konten-konten keseharian atau promosi bisnis. Jadi sumber segala infonya itu lebih bisa diterima oleh kalangan muda pada saat sekarang ini. Nah, untuk pengetahuan konten, Instagram itu memiliki kekuatan atau daya tarik sendiri terkait visualnya dan juga kreativitasnya. Nah, pengguna itu bisa upload foto, posting, terus juga seperti konten-konten reels ataupun kayak story dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh bisa menjadi kayak kenangan loh. Biasanya kan seorang itu ada yang memiliki highlight di sorotan gitu. Nah, dari sorotan atau postingan itu sendiri seseorang bisa menyimpulkan dengan waktu 15 atau 20 detik itu seseorang bisa menyimpulkan kepribadian seseorang tersebut yang memiliki akun tersebut. Nah, menurut saya untuk sekarang ini orang-orang itu dalam penggunaan Instagram itu lebih ditekankan dalam mengikuti akun-akun resmi, brand-brand resmi supaya dapat meminimalisir sedikitnya hoax. Nah, karena banyak terjadi sekarang itu penipuan di Instagram, seperti misalnya nih contoh, ada orang menjual pakaian atau baju apa, itu memang banyak yang terjadi. Akan tetapi ketika sudah dibayar, sudah DM atau apa, itu ternyata itu hanya penipuan, dan tindakan seperti itu sangat merugikan suatu pihak. Nah, secara umum Instagram itu sangat bagus terutama dalam konten
dan juga interaksi dengan audiensnya, karena itu termasuk ibaratnya tuh kayak apa ya, teori jarum hipodermik. Kayak semisal kita melihat konten atau iklan atau apa yang ada di Instagram, nah itu tuh kebanyakan audiens itu banyak yang terpengaruh. Nah dari situ dapat menyimpulkan yang belum tahu itu faktanya atau aslinya, dan kita tuh dapat menyimpulkan dari situnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait manajemen media cetak, elektronik, dan juga online. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.